Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya kelas 8 semester 1, di mana kali ini kita akan belajar bersama tentang kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran dari bab kerajinan bahan lunak ini adalah yang pertama, agar kalian bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kerajinan bahan lunak. Yang keempat, agar kalian bisa merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat. Sebelumnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Terbuat dari apa sajakah bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan berikut? Kemudian, apa persamaan dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Ya, benar sekali. Semua kerajinan tersebut menggunakan bahan yang bersifat lunak. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak tersebut? Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang terbuat dari bahan yang bersifat lunak, yaitu lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, sabun, plastisin, lilin, dan kulit hewan. Prinsip kerja yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan lunak ada 3, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan kedaerahan atau tradisi. Keterampilan tangan, kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi dalam jumlah banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga, produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Ketiga, kedaerahan atau tradisi. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah untuk kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam penggunaan busananya. Contohnya adalah produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat
sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur di taman rumah. Berikutnya adalah kelengkapan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Nah, anak-anak, demikian materi pengantar untuk kerajinan bahan lunak. Berikutnya untuk tugas kalian di rumah, kalian perhatikan 4 contoh karya kerajinan bahan lunak pada gambar-gambar ini. Silahkan kalian identifikasi jenis bahan yang digunakan, manfaat, dan sebagainya. Kemudian, catat hasil identifikasi kalian pada tabel berikut di buku tulis kalian. Demikian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.